coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang berjumlah anggotakan 4 orang. Saya sendiri Salsa Bella Alfitri dengan NIM 1903096001. Nama saya Hilmatul Hidayah, NIM 1930909038. Perkenalkan, nama saya Ana Putro Tunada, NIM 1703096101. Perkenalkan, nama saya Rohayana, NIM 1703096090. Kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi ontologi atau hakikat yang ada. Dan pengertian dari ontologi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang artinya ada atau keberadaan, dan logos yang berarti studi atau ilmu tentang. Menurut istilah, ontologi merupakan studi tentang ciri-ciri esensial dari yang ada dalam dirinya. Pertama kali istilah ontologi diperkenalkan oleh Ludwig Goclenius pada tahun 1936 Masehi, dan untuk menamai hakikat yang ada bersifat metafisis. Selanjutnya, pemahaman para pakar filsafat tentang kenyataan atau reality itu menyebabkan lahirnya bermacam-macam aliran ontologi. Ada 7. Yang pertama, monoisme. Yang kedua, materialisme. Dan yang ketiga, idealisme. 4. Dualisme. Kelima, pluralisme. Yang keenam, agnosticisme. Dan yang ketujuh, nihilisme. Nah, perlu kita ketahui bahwa ontologi itu sesuatu yang benar adanya. Dari ontologi tersebut terdapat 3 pandangan yang berbeda. Yang pertama, keberadaan dipandang dari segi jumlah atau kuantitas. Dari aliran ini terdapat aliran monoisme, dualisme, pluralisme, serta agnosticisme, yaitu aliran yang mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat materi dan hakikat rohani, dan menolak suatu kenyataan yang mutlak yang bersifat transenden. Yang kedua, keberadaan dipandang dari segi sifat atau kualitas. Nah, aliran ini terdapat aliran spiritualisme dan materialisme. Ketiga, keberadaan dipandang dari segi proses, kejadian atau perubahan. Terdapat aliran mekanisme, teologi, atau serba Tuhan, dan fatalisme. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aliran yang pertama, yaitu aliran monoisme. Nah, monoisme itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos, yang artinya sendiri atau tunggal. Dan monoisme sendiri itu adalah suatu paham yang berpendapat bahwa unsur pokok dari segala sesuatu yang bersifat tunggal atau esa, dan yang ada itu hanya satu dan tidak mungkin dua. Unsur dasariah ini biasanya berupa materi, pikiran, Allah, energi, dan lain-lain. Bagi kaum materialis, unsur itu adalah materi. Sedangkan bagi kaum idealis, unsur itu roh atau ide. Nah, aliran ini dikemukakan oleh Thomas Davidson yang disebut dengan Block Universe. Orang yang mengemukakan terminologi monoisme adalah Christian Wolff pada tahun 1679 sampai 1754. Nah, dalam aliran ini tidak dibedakan antara pikiran dan zat. Mereka hanya berbeda dalam gejala yang disebabkan proses yang berlainan, namun mempunyai substansi yang sama. Ibaratnya itu seperti zat dan energi yang terdapat dalam teori relativitas Einstein. Energi itu hanya merupakan bentuk lain dari zat, tetapi dengan kata lain bahwa aliran monoisme ini menyatakan bahwa hanya ada satu kenyataan yang fundamental. Nah, untuk materi selanjutnya, yaitu materi materialisme dan seterusnya, yang akan dijelaskan oleh saudari Hilmatul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmatul Hidayah, NIM 1930909038. Di sini saya akan menerangkan tentang materialisme dalam filsafat.
Materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Pada dasarnya, semua hal yang terdiri atas materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Materi adalah satu-satunya substansi. Sebagai teori, materialisme termasuk paham ontologi monistik. Akan tetapi, materialisme berbeda dengan teori ontologi yang berdasarkan pada dualisme dan pluralisme. Dalam memberikan penjelasan tunggal tentang realitas, materialisme berseberangan dengan idealisme. Materialisme tidak mengakui entitas-entitas non-material seperti roh, hantu, setan, dan malaikat. Pelaku-pelaku immaterial tidak ada. Tidak ada Tuhan atau dunia adikodrati. Realitas satu-satunya adalah materi dan segala sesuatu merupakan manifestasi dari aktivitas materi. Materi dan aktivitasnya bersifat abadi. Tidak ada penggerak pertama atau sebab pertama. Tidak ada kehidupan, tidak ada pikiran yang kekal. Semua gejala berubah, akhirnya melampaui eksistensi yang kembali lagi ke dasar material. Primordial abadi dalam suatu peralihan wujud yang abadi dari materi. Yang kedua yaitu idealisme. Idealisme adalah suatu keyakinan atas suatu hal yang dianggap benar oleh individu yang bersangkutan dengan bersumber dari pengalaman, pendidikan, kultur budaya, dan kebiasaan. Idealisme tumbuh secara perlahan dalam jiwa seseorang dan termanifestasikan dalam bentuk perilaku, sikap, ide, ataupun cara berpikir. Pengaruh idealisme tidak hanya terbatas pada tingkat individu, tapi juga hingga ke tingkat negara. Nilai-nilai idealisme yang mempengaruhi individu, contohnya adalah keyakinan mengenai pola hidup, nilai-nilai kebenaran, gaya, mengasuh anak, karir, dan lain sebagainya. Sedangkan idealisme pada tingkatan negara adalah seperti ideologi Pancasila, komunisme, liberalisme, dan masih banyak lagi. Sedangkan realisme adalah idealisme pada dasarnya adalah perubahan, terlepas dari apakah perubahan itu baik atau buruk. Sebagai contoh idealisme positif, ingat ketika Martin Luther menentang gereja Katolik Eropa, banyak orang ketika itu mencemoohnya sebagai orang yang idealis dengan menafikan kenyataan-kenyataan di lapangan dan keamanan hidup sendiri. Namun, dengan kekuatan idealisme yang luar biasa, akhirnya Martin Luther mampu melahirkan gerakan reformasi pada masa itu dan tetap bertahan hingga hari ini. Untuk contoh buruknya, lihat idealisme yang dilakukan oleh Adolf Hitler. Dengan keyakinan atas buruknya kaum Yahudi dan komunisme, dia bisa menjadi penguasa Eropa dan membinasakan kaum Yahudi dan komunis. Padahal, ketika itu, korporasi Yahudi dan dominasi politik komunis begitu kental di lingkungannya, sehingga pada awal-awal perjuangannya, Hitler justru lebih banyak mendapat hinaan dan cemoohan ketimbang dukungan. Tentu saja contoh buruk ini jangan ditiru, karena justru merupakan kemunduran dalam peradaban manusia. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ontologi, bagian-bagian ontologi yang dualisme. Nah, sebelumnya dualisme itu tokoh paham ini adalah René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Nah, René Descartes juga itu dianggap sebagai bapak filsuf modern. Nah, paham dualisme itu adalah pandangan apapun yang mempostulasikan dua jenis di wilayah yang sama. Nah, aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai alat sumbernya, hakikat materi dan hakikat rohani, benda dan roh, jasad dan spirit. Nah, kedua macam hakikat itu masing-masing bebas, berdiri sendiri, sama-sama azali dan abadi. Nah, dalam filsafat Islam juga ditegaskan bahwa manusia adalah makhluk terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani atau badan, fisik dan jiwa nafs. Nah, menurut bapak filsuf modern René Descartes bahwa ada dua macam substansi, yang rohani, cogitato, dan yang jasmani, extensio. Manusia sendiri terbentuk oleh kombinasi dua substansi. Tanpa mereka menjadi kesatuan yang sungguh-sungguh. Nah, menurut Descartes juga bahwa baik jiwa maupun badan itu sama-sama dipandang nyata, yaitu yang pertama merupakan substansi pikir, sedangkan yang kedua merupakan substansi ekstensi. Nah, yang selanjutnya yaitu pluralisme. Aliran pluralisme berpandangan bahwa berbagai macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme itu bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semua nyata. Nah, pluralisme yaitu sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. Nah, tokoh aliran ini adalah William James pada tahun 1842 sampai 1910 yang mengemukakan bahwa tiada kebenaran yang mutlak, yang berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri dan lepas akal yang mengenal. Nah, inti dari aliran pluralisme adalah bahwa pada pokoknya kenyataan itu jamak dan beraneka ragam dan terdiri dari unit-unit yang serba otonom dan tanpa hubungan intrinsik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang nihilisme dan agnostisisme. Yang pertama, nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti tidak ada atau nothing. Secara substansif, pandangan nihilisme menekankan makna untuk meniadakan, membasmi, memusnahkan, menghapuskan, dan melenyapkan segala eksistensi. Pada zaman Yunani kuno, gagasan mengenai nihilisme dapat dirujuk pada pemikiran Gorgias, yaitu pada tahun 485 sampai 360 Masehi, yang memberikan 3 proposisi dasar mengenai realitas. Yang pertama yaitu tidak ada sesuatu pun yang eksis. Kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak akan diketahui. Ketiga, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Atas itu, hakikat dari realitas pada dasarnya adalah tidak ada. Nah, dalam arti pada dirinya sendiri, realitas itu akhirnya tidak mempunyai makna apapun. Di abad modern, pandangan nihilisme digagas oleh Nietzsche dengan menggambarkan suatu realitas di mana dunia ini, terutama keberadaan manusia yang ada di dalamnya, sesungguhnya tidak memiliki tujuan. Pada dirinya sendiri, realitas akhirnya tidak mempunyai makna sama sekali. Nah, nihilisme memiliki asumsi dasar terhadap hakikat realitas yang tidak bermakna ini, dengan mengemukakan beberapa hal, bahwa tidak ada bukti yang mendukung keberadaan pencipta, moral sejati sesungguhnya tidak diketahui, dan etika sekuler adalah tidak mungkin. Melalui ketiadaan ini, kehidupan juga memiliki arti dan tidak ada tindakan yang lebih baik dari yang lain. Secara kontras, pandangan nihilisme terhadap ilmu pengetahuan menolak akan validitas alternatif yang positif sebagai dari kebenaran dan kebermaknaan pengetahuan. Selanjutnya, yang kedua yaitu agnostisisme. Memandang semakin meluasnya pemaknaan mengenai hakikat dari realitas,
Agnostisisme menganggap secara sadar di mana manusia tidak akan sanggup untuk mengetahui hakikat realitas yang sesungguhnya di alam semesta ini. Secara kontras, agnostisisme menghindari kemampuan manusia untuk dapat mengetahui hakikat dari realitas. Manusia dipandang sebagai makhluk terbatas baik akal maupun indriawinya. Nah, klaim atas hal yang berkaitan dengan teologi, metafisika, keberadaan Tuhan, atau spirit lainnya menjadi tidak mungkin untuk dapat diketahui dengan akal pikiran manusia yang terbatas itu. Pandangan ini sebenarnya tidak membicarakan mengenai apa yang menjadi hakikat segala sesuatu, melainkan hanya mengajukan keraguannya secara mendalam mengenai beberapa pandangan yang berbicara mengenai dasar dan realitas yang merujuk pada suatu bagian tertentu. Secara bahasa, agnostik berasal dari bahasa Yunani, a berarti tidak, dan gnosis berarti pengetahuan. Istilah ini digunakan oleh Huxley untuk menggambarkan filsafat yang menolak semua klaim pengetahuan spiritual dan mistis dan lebih mengidentifikasi agnostisisme sebagai saran metode penyelidikan skeptik dengan berbasis pada bukti. Kita dapat memahami hal yang seperti ini dari pandangan Hume dalam Fay, yaitu tahun 2002 yang menyatakan bahwa pernyataan yang berarti tentang realitas senantiasa dibarengi oleh suatu nilai keraguan. Lebih lanjut, Hume menegaskan bahwa sisi kelemahan yang ada pada manusia untuk dapat berbuat salah menunjukkan bahwa manusia tidak dapat memperoleh sebuah kepastian yang benar bersifat mutlak kecuali hanya dalam suatu definisi tertentu yang bersifat tautologi. Ini didapati dari argumentasi para filsuf di mana semua pernyataan rasional yang menegaskan klaim fakta mengenai alam semesta kerap diawali dengan saya percaya bahwa atau menurut pengetahuan saya dan seterusnya. Dalam pada itu, keyakinan tentatif berdasarkan pada interpretasi dan bukti-bukti yang dikonstruksi menjalani nilai dominan dalam pengetahuan manusia dan secara khusus dalam lingkungan pengetahuan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Cukup sekian video pemaparan presentasi dari kelompok kami. Bila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.